beberapa bulan sebelum kelahiran Yesus. Terdapat 3 orang ahli perbintangan berkumpul di suatu tempat di Persia. Mereka sedang menelaah tentang fenomena bintang di langit akhir-akhir ini. Planet Venus akan sejajar dengan planet Jupiter dan bintang raja. Hal ini menunjukkan lahirnya raja segala raja, Sang Mesias, di suatu tempat di Israel. Mereka pun bersiap mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk mencarinya. Melkior, Baltasar, dan Kaspar merasa yakin akan perhitungan astrologi mereka. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya. Melewati gurun, melewati satu kota ke kota lainnya. Hingga tiba di Yerusalem, prajurit Herodes menanyakan maksud dan tujuan mereka. Prajurit pun melaporkan kepada Raja Herodes. Herodes pun mengundang orang Majus untuk datang ke istananya. Orang Majus pun menduga ada sesuatu yang disembunyikan Herodes. Di malam kelahiran Yesus, ketika benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang terang, segera mereka bergegas menuju ke arah yang ditunjuk bintang besar itu. Dan mereka tidak menduga kalau raja di atas segala raja lahir di tempat yang hina. Dengan penuh rasa syukur, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan nur. Senyum bahagia terpancar dari wajah 3 orang Majus. Mereka pun kembali pulang dan tidak memberitahukan kelahirannya kepada Herodes. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya membaca teks ini karena inilah yang menjadi teks nasional dari perayaan Natal di Indonesia. Saya hitungan ketiga, saya mengajak kita untuk membaca semuanya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tentunya kalau di bulan ini Bapak Ibu mengikuti undangan-undangan menghadiri Natal, pasti teks ini didengar kemana-mana. Khotbah ini diperdengarkan di mana-mana, dan hebatnya meskipun disampaikan di perkumpulan ini, di rukun ini, di gereja ini, tidak ada yang sama pendeta-pendeta menyampaikan ya. Tapi kalau kita
teliti dengan baik, intinya nanti akan dapat itu. Oh, di sini. Ya. Seperti yang saya sampaikan dalam renungan di pagi tadi Bapak Ibu, ada banyak macam cara manusia itu untuk mencari Allah. Ada melalui astrologi, teknologi yang ada melalui ritual-ritual keagamaan, ada juga melalui filsafat kebatinan. Manusia pada dasarnya menyadari bahwa ada sang pencipta dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang besar yang mengontrol alam semesta ini. Maka di dalam hati kecil manusia, karena kesadaran akan hal itu, mereka mencoba mencari Allah. Tidak terkecuali juga orang Majus ini. Orang Majus ini nanti kita pelajari lebih dalam lagi Bapak Ibu, bagaimana kehidupan orang Majus ini. Kalau kita melihat di dalam video singkat sekitar 4 menit tadi, itu bisa saya katakan rangkuman Matius 2 ayat 1 sampai 12. Tadi kita nggak baca, tapi lihat itu mungkin sama, intinya seperti itu. Di dalam video yang kita lihat tadi ada 2 jalan hidup manusia. Sesuai dengan tema, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Selama ini jalan hidup yang mana yang kita ikutin? Karena ada 2 jalan hidup di narasi yang kita lihat tadi, yaitu jalan hidup Herodes dan jalan hidup orang Majus. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Agung. Karena ada beberapa Herodes. Kalau Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis itu bukan Herodes ini. Herodes yang menyalibkan, yang termasuk menyetujui penyaliban Kristus oleh Pilatus bukan Herodes ini. Ini sudah mati. Karena waktu Kristus masih anak-anak, ini sudah mati Herodes Agung ini. Ya. Tetapi kita akan melihat 2 jalan kehidupan orang ini. Apakah kita ini tanpa sadar bahwa kita bagian daripada Herodes, atau kita bagian daripada orang Majus, atau sedikit-sedikit sifat-sifat Herodes yang kemarin disampaikan Bunda Siska itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan melihat Herodes, siapa dan bagaimana Herodes Agung ini. Ya. Herodes ini tidak lain tidak bukan adalah raja orang Yahudi, dan dia juga Bapak Ibu seorang yang paranoid. Paranoid itu ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu kemungkinan yang mengancam kedudukan atau jiwanya. Ini paranoid. Jadi orang paranoid itu selalu gelisah karena ketakutan yang berlebihan dan tidak mendasar. Ya. Ini Herodes Agung, raja orang Yahudi dan seorang yang paranoid. Raja orang Yahudi, kita lihat, kita kupas nih, raja orang Yahudi bagaimana. Sebagai raja orang Yahudi, ini yang menarik bahwa Herodes bukan keturunan Yahudi. Herodes ini keturunan Edom, anaknya Esau, bukan Yakub. Ya. Nah, ini nanti yang akan berakibat bagaimana dia memerintah, efek-efeknya. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa orang yang diperintah ini orang Yahudi ini orang yang sangat fanatik dengan dengan apa ya namanya, kebangsaannya. Ya. Dan dia bukan keturunan daripada orang Yahudi, dia keturunan Esau dan ibunya ini keturunan Arab. Oh, udah sebenarnya nggak memenuhi syarat ini untuk menjadi raja orang Yahudi. Tapi kenapa bisa? Ya karena pada waktu itu orang-orang Yahudi Israel ada dalam masa penjajahan orang Romawi. Jadi raja yang ada itu raja boneka ditentukan oleh orang Romawi. Ya. Dia menyadari bahwa dia ditentukan oleh orang Romawi, nanti kita melihat bagaimana dia mempertahankan posisinya. Ya. Kemarin sudah disinggung Bunda tentang Herodes ini. Ini agak secara spesifik saya akan sampaikan kepada kita. Yang pertama tadi dia bukan keturunan Israel, dia keturunan Edom. Yang kedua, Herodes ini sebagai raja orang Yahudi, dia cerdas di dalam berpolitik. Jadi dulu itu sudah ada politik Bapak Ibu. Ya. Enggak sekarang aja. Herodes ini sangat cerdas di dalam berpolitik, ya. Bahwa
dia di tengah-tengah gonjang-ganjingnya pemerintahan kekaisaran di Romawi, dia mampu bertahan dalam 2 periode untuk menjadi raja orang Yahudi. Pertama dalam kekaisaran dalam kekaisaran Julius Kaisar, pendiri daripada Roma, dan dia mati, dia digantikan oleh Kaisar Agustus. Dia dengan raja yang berbeda di pusat pemerintahan di Roma, dia bisa bertahan, itu hal yang luar biasa. Karena pada waktu itu untuk menentukan raja-raja di wilayah tidak ada undang-undang seperti sekarang gubernur dipilih 5 tahun menjabat 10 tahun. Dulu sekehendaknya kaisar. Kalau kaisarnya copot hari ini pun turun. Meskipun dia raja yang ada dicintai oleh rakyat, turun-turun. Nah, di dalam sifat beringasnya kaisar Roma, dia bisa bertahan 2 kaisar. Ini sesuatu yang luar biasa. Kecerdikannya itu loh. Ya. Nah, di dalam pemerintahannya dia dikenal juga sebagai bapak pembangunan. Di dalam pemerintahannya dia cemerlang untuk memimpin bangsa Yahudi ini, orang Israel pada waktu itu, karena ada beberapa hal yang besar dibangun atau dibaharui dalam masa Herodes. Salah satu contoh, dia merenovasi bait Allah. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh kerajaan Babel Darius, lalu setelah dalam pembuangan kembali dibangun zamannya Esra, itu belum begitu bagus, ya. Dan pada waktu itu Israel atau Yerusalem ada di dalam penjajahan Romawi, dan Herodes ada menjadi raja wilayah. Dia memperbaiki, merenovasi bait Allah. Apa yang dia lakukan ini adalah untuk mengambil hati orang Israel supaya dia mendukung. Pintar enggak dia? Tahu bahwa orang Israel mengagumi bait Allah, dia cerdik. Maka dari itu karena orang Israel mengagumi bait Allah ini, kalau aku bangun, dia tidak akan mempersalahkan keturunanku. Dia tidak akan mempersalahkan kelemahan-kelemahanku. Dibangunlah dengan baik bait Allah. Bagaimana supaya dia bertahan di dalam masa pemerintahan 2 kaisar yang berbeda? Maka dia membangun kuil untuk kaisar. Ini politik, Bapak. Di satu sisi dia membangun bait Allah untuk menyenangkan orang Yahudi, di satu sisi dia juga membangun kuil untuk kaisar Romawi. Maka aman, pemerintahannya bisa bertahan dengan baik. Apalagi Bapak Ibu, untuk menyenangkan pendatang-pendatang yang ada, dia membangun suatu stadion kalau sekarang itu ya. Dia membangun gelanggang olahraga, di mana di situ nanti ada konsorsium, ada olahraga pacuan kuda, ada gladiator diizinkan di situ juga untuk menyenangkan pendatang-pendatang supaya turis juga ada di sana. Hebat dia. Ini dalam masa pemerintahannya dia juga memperbangun benteng-benteng pertahanan untuk keamanan warga Yerusalem, Israel yang ada di Yerusalem. Loh, ini tangan dingin Herodes di dalam memimpin Yahudi pada waktu itu. Dia sebagai raja orang Yahudi. Yang kedua, tadi yang saya katakan, dia paranoid. Ya, paranoid adalah suatu ketakutan yang berlebihan, ya, yang bahwa kalau ada sesuatu itu dikira ini mengancam, ingin membunuh, ingin mengancam posisi. Ya. Karena sifat-sifat paranoid inilah kemarin disampaikan oleh Bunda Sika, dia itu orang munafik, ya, muna, ya, dan fik. Dia munafik, dia seorang penjilat tentu, ya, untuk mengamankan posisi jabatannya dia menjilat, dia menaruh kepalanya di kaki kaisar, kalau enggak habis dia, ya, habis saudara. Dia juga seorang pembunuh. Karena ketakutannya, yang dibunuh Bapak Ibu bukan kaleng-kaleng ini, ya, bukan hanya di dalam Matius 2 ayat 16, anak-anak umur 2 tahun itu dibunuh semua. Itu masih enggak terlalu kejam. Siapa yang dia bunuh saudara? Karena ketakutan bahwa kedudukannya digantikan oleh orang lain, istrinya dibunuh, mertuanya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Kenapa mereka membunuh semuanya? Karena takut posisinya diganti mereka. Coba bayangin ini.
dengan sifat yang sedemikian ini saudara, maka tidak heran Matius 2 ayat 16 kalau nggak salah di situ dikatakan bahwa ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun di bawah sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus itu. Semua ya, anak yang ada di Bethlehem di bawah umur 2 tahun. Kalau misalkan Bethlehem anggap aja AB Pura ini, anak-anak di bawah umur 2 tahun ya dibunuh semua, termasuk L ini dibunuh karena di bawah 2 tahun. Ya, siapa lagi yang di bawah 2 tahun ini? Ya, akan dibinasakan semua. Bahkan anak sulungnya calon pengganti sebelum dia mati saudara, 5 hari sebelum dia mati, anak sulungnya Antipater itu dibunuh juga sama dia. Hingga pada waktu terkenal di masyarakat dikatakan seperti ini, lebih baik menjadi babi daripada menjadi anaknya Herodes. Kenapa? Babi tidak akan disentuh oleh Herodes karena dia penganut hukum Taurat. Babi itu haram, dia tidak akan menyentuh itu. Makanya masyarakat lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya. Anaknya dibunuh, halal. Tapi untuk babi dia nggak sentuh karena itu menurut Taurat itu haram. Ini sifat paranoid, ya, sampai dia membunuh orang-orang terdekatnya untuk mengamankan posisi sebagai raja. Selanjutnya selain dia seorang pembunuh, dia juga seorang pembohong. Ya, dia berbohong Bapak Ibu. Ingat ketika orang Majus menanyakan kepada Herodes di mana? Nah, kami telah melihat bintang dan kami meramalkan bahwa seorang raja telah lahir. Saudara, betapa terkejutnya dia. Anaknya aja dibunuh supaya enggak terdigantikan. Istrinya dibunuh. Ya. Mertuanya dibunuh supaya posisinya aman. Tiba-tiba kok orang Majus datang, seorang raja telah lahir. Kira-kira bagaimana itu? Stres dia, ini orang dari negeri lain datang untuk mencari raja, orang Israel. Nah, kebohongannya ada di sini. Disampaikan kemarin sama Bunda Siska. Dia setelah mendapatkan ini, maka ahli-ahli Taurat dikumpulkan. Karena ini raja, calon raja orang Yahudi, orang Israel, pasti dinubuatkan di dalam kitab. Dikumpulkan ahli-ahli Taurat, guru-guru agama, lalu disimpulkanlah bahwa di dalam kitab Mika disampaikan bahwa di Bethlehem akan lahir raja. Maka disampaikan kepada orang Majus, kok ke Bethlehem sana. Ya. Nanti kalau sudah ketemu, ini bohongnya ini, kan begitu. Kok balik? Seperti kamu ingin memberikan persembahan, aku juga ingin menyembah. Kebohongan dia, saudara. Ini Herodes. Jadi bisa saya simpulkan jalan hidup Herodes, satu, saudara. Respon Herodes terhadap Natal, jalan hidup Herodes terhadap Natal, pertama dia menolak kehadiran Yesus. Kalau saya katakan di sini menolak, nggak ada yang menolak, saya yakin nggak ada yang menolak. Ya. Tapi menghormati Kristus, iya atau tidak itu pertanyaannya. Karena banyak dari kita kadang-kadang ketika ini tanggal 25 begini ini kan biasanya orang open house nih. Ibu-ibu kadang-kadang dilema ini, saya mempersiapkan masakkah saya ibadah dulu? Kan begitu. Betul nggak? Yang open house ya. Sebijaknya, sebaiknya harusnya datang dulu beribadah, pulang baru menyiapkan, kan begitu. Ya. Itu caranya menghormati. Ya. Herodes menolak kehadiran Kristus. Yang kedua, Herodes tidak mau diatur, dia mengatur hidupnya sendiri. Mau diatur siapa enggak mau, pokoknya aku ya aku. Jalan hidupku, jalan hidupku. Yang bertentangan dengan aku, bunuh. Lewat. Ya.
dan semangat kepura-puraan munafiknya ini, saudara, seperti tadi yang saya sampaikan, dia membohongin orang-orang Majus, tamu kenegaraan, dia bohongin. Orang Majus ini tamu kenegaraan nih, dia bohongin ini. Ya, karena dia bukan dari orang Israel. Nanti kita akan lihat orang Majus seperti apa. Jadi yang pertama, jalan hidup Herodes di dalam meresponi Natal seperti itu. Saya harap tidak ada di dalam kita. Kalau masih ada semangat kepura-puraan, masih tidak mau diatur dengan firman Allah, ya ayo kita perbaiki. Karena tema kita hari ini adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Sekarang yang kedua, kita lihat siapa dan bagaimana orang Majus, saudara. Di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kadang-kadang di film, di drama-drama anak-anak itu disampaikan bahwa ketika bayi Yesus lahir, maka gembala-gembala datang menyembah, lalu dia ke pinggir, baru orang Majus datang. Kan begitu nih. Alkitab kalau kita pelajari enggak seperti itu. Karena dikatakan di Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, berarti dia sesudah dilahirkan malam itu. Bisa berarti minggu-minggu yang sudah dilewati setelah Tuhan Yesus lahir. Beda dengan kisah yang ada di gembala itu. Dia waktu Yesus lahir lihat bintang dan malaikat, dia mendatangi. Itu hari hanya malaikat itu. Tapi drama-drama itu kan mempersingkat waktu ya. Saya dulu waktu sekolah minggu pernah ikut juga seperti itu. Main menjadi gembala. Saya ingat itu. Habis itu hilang lagi, gak pernah ke gereja. Ya. Mungkin Bapak Ibu waktu sekolah minggu ada yang pernah drama-drama sekolah minggu tentang ini? Ada yang jadi Maria? Ada ya. Saya yakin nggak ada yang jadi bayinya itu. Bayinya mungkin boneka atau maksi bayi Bapak Ibu sudah memerankan itu. Wah, puji Tuhan, sudah dipakai untuk menduplikat tanda putih ya untuk bayi Tuhan Yesus. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapakah orang-orang Majus ini, saudara? Orang-orang Majus ini adalah kumpulan orang-orang saleh. Orang Majus ini adalah kumpulan orang-orang bijaksana. Kita lihat dulu kumpulan orang bijaksana itu seperti apa. Kumpulan orang bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu adalah orang yang selalu menggunakan akal budi. Ini bijaksana. Kalau bijak sini saya nggak tahu. Bijaksana itu orang yang selalu menggunakan akal budi, pikirannya dipakai. Nah, ini kumpulan ini orang-orang Majus ini. Dikatakan tadi dalam dalam Matius 2 ayat 1 bahwa datanglah orang-orang Majus dari timur. Penafsir-penafsir mengatakan bahwa saudara, timur yang dimaksud ini adalah orang Persia. Orang Persia kalau sekarang yang kita kenali adalah Iran. Ya. Nah, dari Iran menuju Yerusalem, saya belum pernah ke sana, Bunda yang pernah ke sana. Tapi berangkatnya mungkin dari Mesir ya, dari Yordania, Mesir, enggak dari Iran. Ya. Karena Iran masih menuntut diplomasinya dengan sekarang. Ya. Tapi sekarang kan zaman teknologi, Bapak, jarak dari Iran Yerusalem itu bagaimana, nggak usah ke sana, kita di map saja dapat. Klik Yerusalem, Iran, maka muncul di situ jaraknya berapa di situ kira-kira sekitar 2000 sekian kilometer. Ini map. Ya kalau mapnya bohong ya saya minta maaf ya, tapi karena saya belum ke sana. Ya didoakan aja lah supaya saya juga nanti diizinkan ke sana seperti Bunda Siska. Bisa melihat situs-situs bersejarah orang Kristen. Ada sekitar 2000 sekian, dan untuk perjalanannya itu tidak menggunakan bis seperti saat ini, tidak menggunakan pesawat. Unta
Karena di sana kebanyakan unta, kalau kuda di sana kurang bertahan karena padang gurun, nggak kuat. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan unta itu berjalannya bagaimana? Kunuk begini toh. Nah, kalau satu hari misalkan 50 kilo saja, kalau 2000 kilo itu berapa? Mungkin 20 hari dia harus jalan. Nah, ketika dia jalan dia membawa harta, ada emas, menyan dan mur. Ini dan tanpa pengawalan prajurit. Dia datang dari negeri asing dari Iran, memiliki sejarah yang panjang, pernah menjajah Persia, pernah menjajah Israel. Resiko enggak? Resiko. Resiko dari alam, ya padang gurun dia lalui sekitar 2000 kilo. Ya. Resiko dari pembegal, iya. Ya. Belum lagi resiko dari perampok-perampok. Dan ketika dia memasuki daerah demi daerah, di situ dia pasti menjadi perhatian karena bajunya kok beda. Ini dari mana orang ini? Kan seperti itu. Tetapi itu semua dia lakukan untuk mewujudkan apa yang dalam otaknya loh. Dia ini kan orang bijaksana. Bahwa dia sudah meneliti, saya yakin saudara, penelitian akan bintang ini bukan berjalan 1-2 bulan. Ini berbulan-bulan sebelumnya, bertahun-tahun dia teliti. Kalau sekarang ini orang yang kerja di NASA begitu loh. Di Amerika yang di NASA, yang badan astronomi yang pokoknya pelajarannya tentang di atas saja, nggak lihat di bawah dia. Pelajarannya barang-barang di atas semua. Dan ketika dia bertahun-tahun dan ketika ada bintang ini kok bisa sejajar dan mereka percaya bahwa seorang raja telah lahir. Jauh dari Yerusalem, ya, jauh dari pemahaman orang Israel, ada orang yang mengimani raja orang Yahudi lahir. Dan iman itu dia buktikan dengan dia berjalan berhari-hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita mengimani Kristus, wah kita jauh saudara dengan orang yang Majus ini. Kadang-kadang ini hujan sedikit aja kita nggak datang ke gereja, betul? Ya, ya. Dan orang Majus ini panas, dinginnya malam, mungkin kadang-kadang dia tidur di padang gurun, ya hanya untuk ketemu dengan Mesias Raja. Nanti kita lihat hasilnya ketika ketemu bagaimana responnya. Yang pertama bahwa dia kumpulan orang bijaksana. Yang kedua saudara, bahwa dia ini hidup dengan tujuan. Tujuannya itu sangat jelas. Bahwa dia itu hidup dengan tujuan. Oh di situ ini ya, ada BBM. Dia bertanya, apalagi di situ tuh, nggak kelihatan dari sini. Belajar, bertanya dan mendengar. Mencari, ya. Kadang-kadang kita sebatas di belajar dan kita tidak lagi melanjutkan hal yang lainnya. Bahkan sampai mencari kadang-kadang kita tidak. Tetapi orang Majus ini belajar, dia bertanya dan dia mencari BBM. Ya, tadi Pak Kevin cari BBM antri pulang kan jadi. Tapi bukan BBM itu ya. Ini BBM belajar untuk bertanya dan mencari. Dan dia lakukan itu. Dan dia hidup dengan memiliki suatu tujuan, melakukan perjalanan dengan suatu tujuan. Tujuan inilah yang membuat tekad dia tidak surut. Karena tujuan inilah segala tantangan yang pertama tadi, panas, bahaya, itu dia lawan. Dia tidak menyerah karena memiliki tujuan. Tujuannya apa? Datang untuk menyembah raja. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini adalah hidup untuk menyembah raja, saudara, maka tantangan apapun bukan menjadi alasan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Ya, ini orang Majus, bukan orang Israel, ya, orang kafir saya katakan. Berikutnya orang saleh, saudara, kumpulan orang saleh, ya, dia itu memiliki hati yang percaya, dia memiliki hati yang rendah, dia memiliki hati yang taat. Ya.
ini kumpulan daripada yang orang saleh, ya. Bagaimana dia percaya? Kalau dia nggak percaya, saudara, ya, dia akan tidak mengeksekusi apa yang menjadi kepercayaannya, saudara. Ini belum saya ganti, minta maaf ya. Dia rendah hati, dia apa? Yang pertama, dia itu orang yang percaya dan dia orang yang rendah hati. Setiap dia ke daerah lain, maka dia bertanya, istilahnya kalau orang Jawa itu kula nuwun, ya, izin bertanya kepada penguasa yang ada, ya. Dan dia dari daerah ke daerah, makanya dia selamat, ya. Dan juga dia taat, saudara. Ini yang sangat menarik ini, percaya, ya. Bahwa walaupun mereka menjumpai, ya, setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, pikiran mereka, pikiran kita, kalau seorang raja lahir, maka raja itu lahir di mana? Istana. Keturunannya siapa? Keturunan raja, logika katakan. Seorang raja lahir pasti keturunan raja. Ini dunia seperti itu, ya. Makanya tidak salah ketika dia nyampe di Yerusalem, dia bertanya kepada Raja Herodes. Pikiran dia bisa saja di istana di sini, ya. Tetapi setelah dia mendengarkan arahan suruh ke Bethlehem, dia jalan, saudara. Ini kerendahan hatinya nih. Dan dia ngikutin itu. Betapa dia, kalau saya katakan nih, mungkin ya, kalau dia tidak percaya bahwa itu raja, dia akan tinggalkan lihat bayi di kandang, di palungan itu. Inikah seorang raja yang ditunjukkan oleh bintang yang sinarnya ke rumah ini? Masa seorang raja lahir di dalam bukan tempat yang mewah, diletakkan di dalam palungan? Enggak mungkin ini raja. Bisa jadi, saudara. Tetapi karena dia memiliki hati yang percaya dengan apa yang dia imani, enggak usah banyak tanya, dia datang langsung menyembah. Alkitab katakan. Menyembah bukan hanya itu, setelah menyembah dia mempersembahkan. Saudara, hebat ini. Hati yang percaya. Dan dia bukan orang Israel. Kita angkat topi sama orang Majus ini. Makanya Matius angkat ini karena ada sesuatu spesial. Kadang-kadang kalau kita membaca kan biasa saja, orang Majus ya begitu aja. Ya 3 orang Majus. Padahal Alkitab juga enggak katakan 3 sebenarnya. Bisa lebih. Kenapa sih 3? Ya karena persembahannya 3, emas, kemenyan, dan mur. Ya, bisa lebih dari 3. Ya. Nah, ini dia memiliki hati yang percaya ketika melihat bahwa seorang raja lahir, diletakkan di palungan, ditolak oleh dunia, tempat yang tidak layak untuk raja lah, enggak memenuhi syarat. Tetapi dia tetap percaya, menyembah dan memberikan persembahan. Hati yang percaya. Berikutnya, hati yang rendah hati, saudara. Bahwa ketika dia melihat Kristus yang seorang bayi, yang orang tuanya pun bukan dari kalangan pejabat, bukan orang yang kaya, dan lahirnya pun tempat di situ, dia memiliki kerendahan hati. Melihat bayi yang ada, dia langsung menyembah, dia sujud. Ini dia berperang dengan logika pikiran. Dia orang bijaksana, bukan akal budi tadi loh. Ya. Tapi ketika dia ketemu dengan bayi Kristus, akal budinya itu dia buang. Dia merendahkan hatinya, dia menyembah Kristus, sujud menyembah di sana, saudara. Kalau saya bacakan nih, ayat 11, Matius 2. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lanjut ya, ayat 11. Lalu sujud menyembah dia. Ini bentuk suatu kerendahan hati dari seorang yang menggunakan akal budi. Tentunya orang Majus ini bukan orang biasa-biasa, ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sangat-sangat rendah hati, saudara. Bayi yang tidak layak dia sembah, dan dia sembah karena dia percaya bahwa ini raja. Bagaimana dengan kita? Untuk
merenungkan Natal yang ada. Lanjut, berikutnya adalah dia taat, saudara. Taat di sini adalah ketika dia melakukan penyembahan dan memberikan persembahan. Tuhan memperingatkan dalam mimpi mereka supaya mereka tidak pulang melalui jalan yang dia berangkat, tetapi diperintahkan oleh Allah untuk melalui jalan lain. Ya. Ini adalah suatu ketaatan yang perlu kita contoh. Ada pertanyaan bagi dia, kalau aku tidak melaporkan kembali kepada Herodes, nanti aku bisa dikejar, dibunuh, karena aku sudah berjanji untuk memberitahukan Herodes. Tetapi dia lebih taat kepada Allah daripada taat kepada penguasa. Ini hebatnya orang Majus, kumpulan orang-orang saleh. Dia lebih daripada satu dan bisa kompak menaati Allah. Untuk taat kepada Allah itu lebih baik sendiri daripada kumpulan dari banyak orang. Karena kalau kumpulan dari banyak orang akan ada pertentangan, akan ada suatu pertimbangan karena diskusi. Tetapi di sini dikatakan mereka bulat, tidak pecah orang Majus. Kamu mau ikuti Allah jalan lain silakan. Aku mau melaporkan ke Herodes karena aku sudah berjanji. Ini harga diri kita. Tidak. Mereka Bapak Ibu sepakat pulang untuk melalui jalan lain. Ini jalan hidup orang Majus. Tema tadi, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Maka bisa saya simpulkan respon orang Majus terhadap Natal atau jalan hidup orang Majus pada waktu itu satu, saudara, bahwa dia itu hidup dengan menggunakan akal budi. Yang kedua, bahwa dia itu taat pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Dia dipandu oleh bintang dan dia mengikuti kehendak Tuhan ketika disuruh pulang lewat jalan lain. Ya. Berikutnya dia rela mengorbankan hidup dan harta untuk Yesus. Yang terakhir, bahwa dia datang itu untuk menyembah Yesus dan menjadikan dia raja. Tentu pengalaman yang ada ini dia bawa pulang ke Persia negaranya, dia menceritakan itu kepada orang-orang di sana. Saya yakin itu. Ya. Nah, mana yang mau kita teladani atau mana yang mau kita ikutin? Jalan hidupnya Herodes kah atau jalan hidupnya orang Majus? Kalau saya tanya pasti 100% jalan hidupnya orang Majus. Hanya mempraktekkannya mampu enggak kita. Masalah mampu enggak mampu, saudara, itu urusan kedua. Yang pertama itu adalah mau atau tidak kita. Ketika kita mau, Tuhan memberikan kemampuan. Karena kalau kita enggak mau, ya sudah, Tuhan enggak akan memberikan kemampuan. Ya. Jadi di antara kedua tokoh yang ada, saudara, maka kehidupan orang Majuslah yang perlu kita centang begini itu. Ya, ketip-ketip itu sudah. Yang itu yang kita pilih, saudara. Ya, jangan Herodes Agung. Terus ada suatu hal yang juga membuat saya berpikir kenapa orang-orang yang ada di Jakarta sana nih ya, salah satunya adalah petinggi-petinggi pengurus di sinode, itu dia maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Teks Matius 12 ayat 2, 12b. Ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa sih makna jalan lain? Ini mengganggu saya juga ini. Ya. Apa sih makna jalan lain itu? Ada banyak macam, saudara, tetapi saya mau katakan salah satunya makna jalan lain adalah ketika berjalan dengan Tuhan Yesus selalu ada terobosan. Ya.
ketika berjalan dengan Tuhan Yesus, itu selalu ada terobosan, selalu dan selalu ada jalan keluar. Ya. Saya yakin berangkatnya orang Majus dipandu oleh Tuhan, pulangnya melalui jalan lain juga dipandu oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dan dia tidak tersesat dan dia bisa nyampe ke negerinya. Saya mengajak kita melihat satu video ini, silakan Pak, setelah terobosan tadi. Tahun 2023, saudara. Sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Bertemu dengan Sekretaris Jenderal. Bertemu dengan lembaga-lembaga internasional. Lembaga Langsung internasional. bos-bosnya. Bos-bosnya. Bertemu dengan kepala negara Kepala G7 negara baru G7. saja. Ini kepala negara maju-maju nih G7. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ah, ini iklan. Ya. Tahun depan prediksi dari orang-orang yang berkompeten, kepala G7 itu negara-negara maju, hanya ada 7. Sekarang Sudah Pak. Mau lagi. Ya. Kepala-kepala daripada Sekjen PBB, juga lembaga-lembaga tinggi yang di dalam hal ini menguasai moneter, Bank Dunia, mungkin IMF, mereka memprediksi 2023 gelap. Tentunya ketika Bapak Presiden kita menyampaikan kepada masyarakat, kepada kita semuanya, bukan hanya isapan jempol, itu sudah melalui pertimbangan tenaga-tenaga ahli. Sudah mendapat ACC pertimbangan 100% dari Menteri Keuangan, dari Direktur Bank Indonesia, saudara, akan gelap. Bagaimana hidupnya orang-orang percaya tahun 2023? Kan begitu. Ya. Dengan dunia yang prediksinya gelap. Maka tidak mau tidak mau, maka kita harus melalui jalan lain tadi. Bersama dengan Tuhan tentunya. Artinya apa? Kalau sesuatu yang kita lakukan ini kok kayak monoton dan kayaknya ini kita harus punya terobosan. Mungkin di bidang yang sama tetapi dengan ditambahin ABC, tentunya dengan hikmat Allah. Dengan jalan lain selalu ada terobosan bersama dengan Allah. Lengkapnya saudara, itu nanti akan kita sama-sama pelajari di dalam ibadah tutup tahun. Tanggal 31 jam 6 sore. Ya. Dunia yang gelap tetapi kita memiliki keunggulan. Apakah keunggulannya itu? Nah, nanti. Ya, ini iklan Bapak Ibu. Nanti ikuti di dalam ibadah yang ada sebagai rahasia sukses kunci untuk melawan atau melalui tahun 2023. Jadi saya menyimpulkan firman hari ini di dalam momen Natal ini, yang pertama Bapak Ibu, kesimpulan dari firman yang ada, ketika Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku, maka setelah kita mempelajari dua jalan hidup dari orang yang berbeda, ya, maka ayo kita teladani jalan hidup orang Majus di saat menyambut Natal. Memiliki hati yang tulus, dia hidup dengan menggunakan akal budi, rendah hati dan taat, saudara.
Begitu juga dengan teks yang ada, makna jalan lain ketika kita taat kepada Tuhan, maka percayalah akan selalu ada terobosan-terobosan. Orang Majus pulang ke negaranya tidak tersesat, karena dibimbing oleh Allah melalui jalan yang lain. Saudara. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya hari ini sehubungan dengan momen Natal di tahun 2023. Mari tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami pelajari. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, supaya firman yang ada yang kami pelajari ini merema, bukan hanya sepintas kami perdengarkan, tetapi dapat kami praktekkan dan kami dapat mengingat dengan baik, sehingga dalam kehidupan kami selanjutnya kami bisa meneladani kehidupan daripada orang Majus, bagaimana dia berusaha dengan luar biasa untuk bertemu dengan raja di atas segala raja, dan ketika bertemu tidak sesuai dengan apa yang dilihat, tetap dengan rendah hati menyembah dan mempersembahkan persembahan yang layak. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke worship leader.